Saya buka video ini dengan statement di awal ya. Kalau misalkan ada sebuah produk, entah itu ponsel, laptop, atau apapun punya spek sekian dan harganya sekian, tapi kalian tuh nggak sreg ya, gak setuju, bilang jelek dan sebagainya, itu tuh bukan berarti si ponselnya itu tuh jelek, dan bukan berarti malah yang buatnya tuh geblek ya buat ponsel yang seperti itu, sampai Anda gak setuju dan gak sreg. Tapi artinya emang Anda itu bukan target dari ponsel atau produk tersebut. Oke, dan di sini saya bakal bahas tentang ponsel gaming karena ada sebagian pendapat yang mengatakan ponsel gaming itu cuman gimmick belaka. Oke, apakah benar atau enggak? Di sini Fadil, langsung aja kita obrolin. Yang pertama kita bahas dulu dari ponsel gaming yang cuma gimmick katanya. Alasannya tuh simple, karena semua ponsel tuh basicnya bisa main game. Tentunya kemampuannya menyesuaikan budget masing-masing ya. Ponsel gaming itu ya sama aja sih kayak ponsel lainnya ya. Kita beli ponsel gaming nggak buat kita bisa main game yang emang nggak bisa dimainin di ponsel lain. Katakanlah speknya yang hampir sebanding, bahkan lebih tinggi, yaitu Poco F2 Pro dan si Asus ROG Phone 3. Secara kertas spek si ROG Phone 3 tuh di atas Poco F2 Pro ya, terutama di masalah prosesornya. Tapi game dan aplikasi yang didukung di kedua ponsel itu kan sama aja gitu. Label ponsel gaming nggak ngasih kita bisa mainin game yang nggak bisa dimainin di ponsel non-gaming. Terus kalau misalkan bicara masalah aksesoris, emang aksesoris ponsel gaming dedicated ya khusus. Tapi aksesoris model gitu tuh gak cuman bisa dinikmati oleh ponsel gaming. Kalian bisa searching ya kalau misalkan kayak kipas, controller, atau lainnya tuh banyak di pasaran dari yang murah sampai yang mahal. Alasannya tuh udah segitu aja ya, simple. Jadi bukan maksud buat menjelek-jelekin, tapi itu adalah sebuah pikiran atau sebuah pendapat yang mengatakan kenapa ponsel gaming itu cuman gimmick belaka. Dan ya intinya ponsel gaming dan non-gaming itu ya banyak kesamaan. Tapi ponsel gaming tuh ada sesuatu pembeda, mungkin sepele tapi sebenarnya enggak. Lupakan masalah spek prosesor, RAM, dan tipe penyimpanan, karena ya sama aja. Ponsel gaming nggak jadi dibekelin sama Core i7 atau Ryzen dan sebagainya ya. Ponsel gaming ada lebih terhadap menambahkan dan menjaga pengalaman bermain game. Yap, yang pertama itu kita bahas menjaga pengalaman dan kenyamanan bermain game yang ada di aspek ketahanan suhu. Ini bahas ponsel apapun ya. Kalau misalkan kalian main game ya, sebenarnya nggak ponsel aja sih, mau laptop, tablet, atau konsol. Mau main game pasti ya suhunya tuh naik gitu. Itu tuh udah hukum fisikanya kayak gitu ya. Kalau misalkan yang main game di media apapun dan suhunya nggak mau naik, ya itu berarti dia egois aja dan nggak tahu teori. Makanya di ponsel gaming, terlepas ada aksesoris kipas tambahan yang harus kita beli, di dalam bodi ponsel gaming tuh udah ada sistem pendinginnya tersendiri. Dibuat sedemikian rupa agar suhunya tuh terkontrol dibandingkan ponsel non-gaming. Ada yang punya kipas internal, ada yang pakai lapisan karbon yang luas, pokoknya banyak ya si metode pendinginnya. Lalu ada juga yang buat desain bodinya tuh sedemikian rupa agar sirkulasi udaranya tuh bagus ya. Katakanlah di Asus ROG, ada heatsink lah dan lainnya. Makanya ponsel gaming bodinya tuh ya gemuk-gemuk, gebuknya juga bukan karena banyak isinya doang. Ada yang berlekuk-lekuk sedemikian rupa tuh agar kita megangnya tuh enak ya pas ngegame. Nah, balik lagi ke suhu tinggi tuh pasti performa turun ya. Itu tuh wajar kalau misalkan dipaksa naik, itu tuh bisa rusak ya. Jadi suhu di ponsel gaming tuh harus tetap terjaga, agar si performanya tetap. Kalian bisa nonton ya video GSM Arena pernah buat perbandingan antara Poco F1 yang bukan ponsel gaming sama Black Shark 2 yang ponsel gaming. Ponsel itu dicoba main game, ternyata performanya tuh turun sampai 40% buat Poco. Kalau ponsel gamingnya itu cuma turun 10% aja. Saya juga main game setengah jam lebih di Asus ROG Phone 3 cukup stabil, di kisaran 40-an terus. Nanti kalian bisa lihat rinciannya di review Asus ROG Phone 3 yang ada di video sebelumnya. Nah, ini yang bagian kedua, kita bahas aspek menambahkan pengalaman. Kalau secara hardware tanpa tambahan aksesoris, ponsel gaming tuh ada yang punya tombol tambahan kayak R1, L1 gitu ya. Dan itu buat saya ngaruh pengalaman bermain game. Lebih asik ya ada tombol dibandingkan cuma pencet-pencet di layar. Karena feedbacknya tuh beda. Lalu, secara hardware juga, ponsel gaming punya speaker yang kualitasnya bagus. Tentunya, si layarnya juga harus sensitif dan ngejreng, biar kita pengalamannya tuh lebih enak dan lebih responsif.
Secara hardware tuh emang beda-beda ya tiap vendor, cuma yang wajib dan pasti beda tuh ada di sektor layar dan speaker. Kalau misalkan hal lainnya, tadi kan kalau Asus ROG ada air trigger ya, kayak R1L1. Kalau misalkan di Black Shark kan ada kayak 3D Touch gitu buat mencet layar tuh sensasinya beda. Nah, tapi yang relatif sama adalah di software. Software di dalam ponsel gaming dibandingkan ponsel lainnya, itu mengedepankan performa sama pengalaman ke game. Makanya kenapa ponsel gaming masalah kamera tuh ya nggak sebagus ponsel lain apa adanya banget, itu tuh punya alasan tersendiri. Ada juga yang fiturnya gak lengkap, karena adalah yang nggak punya NFC. Dan itu tuh ya bukan fokus mereka dan nggak bisa disalahkan. Lalu game mode di ponsel gaming tuh lebih kompleks dibandingkan ponsel non-gaming. Biasanya tiap game individunya tuh bisa diatur bebas masalah performanya gimana dan settingannya gimana. Pokoknya software dan sistem di ponsel gaming tuh lebih didedikasikan terhadap performa dan ngegame. Kalau mau lebih kebayang dan lebih rinci dan butuh contohnya, kalian bisa lihat review Asus ROG Phone 3 di link deskripsi di bawah ya. Jadi, dari yang udah saya sampaikan tadi, ponsel gaming itu bukan gimmick. Hanya jangan salah tanggap dengan namanya ponsel gaming. Di sini yang maksudnya gaming itu adalah menjaga dan menambahkan pengalaman kita bermain game. Bukan berarti ponsel gaming itu kita bisa memainkan game dan aplikasi yang nggak bisa dimainkan di ponsel non-gaming. Dan jangan salah tanggap ya masalah ponsel gaming ini. Kalau misalkan emang ngerasa dengan penjelasan ini tuh masih kurang sreg sama ponsel gaming, ya udah. Tapi tetap sih dari alasan tadi saya nggak punya alasan kuat ya buat beli ponsel gaming. Saya kalau misalkan main game tetap lebih suka katakanlah di PC atau di PS. Kalaupun misalkan emang harus mobile, harus kecil, lebih milih Nintendo Switch aja. Oke, bukan masalah gak suka dengan pengalaman yang dikasih dari ponsel gaming, tapi game dari Android atau iOS itu masih belum bisa ngambil hati saya dari game-game khusus yang ada di konsol atau di PC atau yang lainnya. Jadi itu dia obrolan kali ini. Kalau misalkan ada yang hal ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fix Me biar gak ketinggalan video berikutnya, oke? Ini Fadil, peace out.